Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar anak-anak? Anak-anak Man 1 Lahad kelas 11. Kita berjumpa lagi dalam waktu dan gelombang yang berbeda, tetap dengan mata pelajaran yang sama, yaitu Akidah Akhlak, bersama Ibu Wiwin Agusmawati yang akan menyampaikan materi bab 3 yang berjudul menghindari dosa besar, yaitu membunuh. Pada pertemuan kali ini, kompetensi dasar yang ingin Ibu sampaikan adalah menganalisis perilaku dan dampak negatif serta upaya menghindari dosa besar, yaitu membunuh. Sebelum memulai pelajaran kali ini, marilah kita buka dengan membaca basmalah dan sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke anak-anak, adakah yang tahu apa pengertian membunuh? Atau kalian pastinya sudah tahu, sudah pernah dengar, bukan hal yang asing lagi ketika Ibu mengatakan kata-kata membunuh. Oke, pengertian membunuh adalah suatu tindakan menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum maupun yang tidak melawan hukum. Nah, jadi ketika orang menghilangkan nyawa seseorang, orang menghilangkan nyawa orang lain, maka itu disebut dengan membunuh. Biasanya latar belakang seseorang membunuh itu banyak motifnya. Ada motif politik, ada motif cemburu, motif hutang, kemudian ada juga motif dendam, ada juga motif membela diri. Banyak yang lain-lain motif yang tidak bisa Ibu sebutkan di sini. Kemudian ada lagi pembunuhan itu dilakukan dengan berbagai cara. Ada yang memberikan racun, tapi yang paling umum adalah menggunakan senjata api dan senjata tajam. Itu adalah dua alat yang sering dan umum digunakan oleh para pembunuh. Baik itu pembunuhan disengaja ataupun tidak disengaja. Ada juga pembunuhan yang dilakukan dengan menggunakan bahan peledak seperti bom ataupun yang lainnya. Kemudian, apa dasar hukum dari membunuh itu? Bolehkah kita membunuh? Atau Allah menerangkan dalam surat Al-Isra ayat 33 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Yang artinya Allah berfirman, dan janganlah kamu membunuh. Janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah
melainkan dengan sesuatu alasan yang dibenarkan. Itu dalil yang pertama. Kemudian dalil yang kedua terdapat dalam surat An-Nisa ayat 93. Allah menerangkan bahwa Allah mengancam akan memasukkan ke neraka jahanam bagi pelaku pembunuhan. Jadi intinya bahwa hukum membunuh itu adalah haram. Kemudian jika ada dua orang yang berselisih seperti gambar berikut, ada dua orang yang berselisih, kemudian salah satu di antaranya meninggal karena terbunuh, maka kedua orang itu sama-sama masuk neraka. Loh kenapa Bu? Yang bunuh kan satu orang, yang satu membela diri. Ketika ada dua orang yang bertikai, yang berkelahi, itu logikanya bahwa masing-masing si A dan si B mempunyai niat untuk saling membunuh. Hanya kebenaran mungkin yang A lebih dulu membunuh yang B. Jadi pada hakikatnya kedua belah pihak yang bertikai tadi mempunyai niat untuk membunuh lawannya. Nah, kemudian apa sih dampak negatif dari membunuh? Kenapa Allah sangat melarang membunuh ini? Dampak negatifnya ada dua, bagi pelaku dan bagi keluarga korban. Bagi pelaku pembunuhan, dari aspek psikologis, orang yang melakukan pembunuhan akan merasa tidak tenang jiwanya. Kenapa tidak tenang? Karena dihantui oleh rasa bersalah. Bagaimana tidak? Dia sudah melakukan dosa yang paling besar, yaitu membunuh, menghilangkan nyawa seseorang. Kemudian jiwanya tidak stabil. Dalam konteks keagamaan tentunya dia pasti akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Itu balasan yang setimpal bagi seorang pembunuh. Kemudian bagi anak kecil korban dari pembunuhan itu akan menyebabkan trauma apabila dia melihat proses pembunuhannya. Banyak kita tonton di TV, ada seorang bapak yang membunuh istrinya di depan anaknya, maka akan mempengaruhi psikologis anaknya. Dan nanti akan menyebabkan mungkin anaknya bisa jadi psikopat. Psikopat itu adalah seseorang yang melakukan kekerasan, bahkan pembunuhan, tetapi tidak merasakan sedikit pun rasa bersalah. Itu khawatirnya seperti itu. Kemudian yang kedua, dampak negatif bagi korban atau bagi masyarakat apa? Yang pertama adalah pembunuhan adalah kejahatan agama dan kemanusiaan. Kemudian bagi korban, bagi keluarga korban, dan bagi masyarakat itu akan menimbulkan rasa dendam ketika melihat saudaranya, ketika melihat keluarganya dibunuh, apapun caranya, mau dia ditusuk, mau dia ditembak, mau dia disiram dengan cuka parah mungkin menyebabkan meninggal, maka itu akan membuat keluarganya dendam, trauma. Bagaimana caranya? Mungkin dia akan pengennya keluarga bahwa orang yang membunuh akan mendapatkan balasan yang setimpal dari yang dia lakukan. Kemudian keluarga merasa tidak nyaman terhadap aksi pembunuhan tersebut. Selanjutnya adalah cara menghindari atau cara mencegah pembunuhan supaya orang tidak sampai melakukan pembunuhan sesakit hati apapun orang tersebut. Cara mencegahnya adalah yang pertama, memiliki keimanan yang kuat. Yakinlah bahwa yang terjadi di muka bumi ini adalah semua atas izin Allah.
jalannya saja yang kita melaluinya dengan berbagai cara dan metode itu kita temuinya dalam kehidupan ini. Kita harus sadar itu takdir Allah yang memberikan kepada manusia. Manusia hanya menjalani. Kemudian yang kedua, tidak mudah marah dan emosian. Jadi kita hadapi seluruh masalah itu dengan santai, tidak langsung marah, bahwa yakinlah setiap permasalahan itu bisa diselesaikan dengan baik. Kemudian yang ketiga, memiliki rasa cinta dan kasih terhadap sesama. Yang keempat, hindari mempunyai sikap yang egois. Jadi kalaupun memang orang lain punya hutang kepada kita, ya kita maklumi kalau dia belum bisa membayar hutang. Atau supaya kita tidak ribet untuk menagih hutang, ya jangan dipinjamkan hutang kepada orang yang memang rajin menghutang. Kemudian mencoba berusaha untuk memberikan maaf kepada orang lain. Allah saja memiliki sifat al-afu, al-ghafar, pemberi maaf. Kenapa kita manusia tidak bisa memberikan maaf kepada orang lain? Jadi kita berikan maaf kepada orang lain, tapi kita membatasi diri sekali lagi untuk tidak melakukan hal yang sama kepada orang yang sama. Kemudian selanjutnya kita juga bisa pasrah, ridho, apapun yang terjadi di dunia ini adalah semua atas izin Allah. Jadi anak-anak, demikian menghindari dosa besar yang pertama yang kita bahas pada bab 3 ini adalah membunuh. Mudah-mudahan anak-anak paham, mengerti akan materi yang Ibu sampaikan, bahwa pengertian membunuh tadi adalah menghilangkan nyawa seseorang dengan berbagai motif, kemudian dampak negatifnya, kemudian terakhir cara menghindarinya. Intinya, pertebal iman kita, pertebal ilmu-ilmu agama kita untuk meyakini bahwa yang terjadi di dunia ini semua atas izin Allah. Oke, demikian materi kali ini. Bagi anak-anak yang belum jelas, bisa mencatat, bisa menuliskan pertanyaan dalam timeline di e-learning madrasah, atau bisa kalian tulis di kolom komen di YouTube tempat video ini akan Ibu unggah. Demikian, terima kasih atas perhatian anak-anak. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap bahagia supaya imun kita tinggi untuk melawan beberapa virus yang akan masuk ke tubuh kita. Demikian, kita tutup dengan membaca lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.